Salam dan bahagia. Saya Rio Bernardo Gultom dari SMK Negeri 1 Pangaribuan, PGP Angkatan 08 14 Sumut, membuat presentasi infografis tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11. Apa yang saya percaya dari murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11, saya mengartikan bahwa mengajar sama dengan mendidik, dan fokus saya adalah mengajar di kelas dan memberikan materi pelajaran untuk mengejar target kompetensi pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum. Kemudian menyuruh anak mengerjakan tugas-tugas dan menagihnya, memberi hukuman bagi mereka yang tidak mengerjakan tugas. Kemudian saya dominan melakukan evaluasi pengetahuan hanya secara teori. Saya membuat soal dari materi yang saya ajarkan, mengumpulkan lembar jawaban, mengkoreksi, memberi nilai yang di bawah KKM kan saya remedial. Saya menyamakan semua anak dalam pemberian materi tanpa membedakan anak yang memang berbeda tingkat kecerdasan dan bakatnya. Kemudian yang kedua, kurang dalam hal menerapkan budaya-budaya lokal yang ada dalam daerah saya, yang sebenarnya mengandung makna-makna yang baik, seperti budaya Dalihan Notolu yang diartikan sebagai sembah marhula-hula, elek marboru, manat mardongan tubuh, yang artinya bahwa menghormati dan menghargai pihak dari keluarga ibu, bersikap lemah lembut atau membujuk pada pihak perempuan, dan mempererat atau menjalin hubungan yang baik sesama kakak beradik. Kemudian filosofi ulos Batak juga merupakan budaya daerah. Ulos merupakan kain tenunan yang mengandung banyak makna. Warna pada ulos menggambarkan warna merah yang dicap pemberani atau pahlawan, hitam yang bijaksana, putih melambangkan kesucian dan kejujuran, kuning melambangkan kejayaan dan kemakmuran. Sebagai guru, saya juga terbiasa memberikan suruhan kepada anak. Sebagai guru, saya terbiasa memberikan perintah, dan kebetulan juga saya adalah guru produktif SMK Negeri Pangaribuan, biasa memberikan suruhan pada anak secara langsung, khususnya pada saat praktik lapangan, dan yang penting harus dikerjakan. Karena menurut saya perintah saya itu sudah benar, dan saya yakin apa yang saya suruh sudah benar tanpa melihat kondisi anak. Dan apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia atau anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran dibedakan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Ibarat persemaian padi, benih padi yang kurang baik tumbuh haruslah dipupuk, disiram dan dirawat, bukan dengan cara menggantinya dengan tanaman jagung. Sebaliknya, jika tidak dirawat, walaupun benihnya baik, maka hasilnya juga tidak baik. Demikian juga seorang anak, jika dia benar-benar dibina atau dituntun sesuai dengan kodratnya, maka dia akan hasilnya akan baik. Tapi jikapun dia pada dasarnya baik, jika dia tidak dirawat dengan baik, maka hasilnya juga akan menjadi kurang baik. Kemudian budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah bersatunya pikiran, perasaan dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Keluarga dalam arti yang melindungi kebahagiaan dan keselamatan anak merupakan tempat istimewa dan luhur. Budaya cinta kasih, saling tolong menolong, tanggung jawab, kewajiban berkorban dan lain sebagainya terbentuk dalam sebuah keluarga. Apa yang dapat segera saya terapkan yang lebih baik agar kelas saya bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya tentunya menerapkan budaya senyum, sapa, salam, sopan atau 5S. Lalu di dalam kelas saya harusnya menerapkan pendidikan dan pengajaran yang berpihak kepada murid. Lalu menerapkan budaya lokal yang memiliki makna falsafah yang luhur, di Dalihan Notolu, ulos Batak, martumba dan lain sebagainya. Memperbaiki komunikasi dalam kelas, bukan menyuruh atau memerintah, tapi meneladani dengan contoh-contoh yang baik dan berbudi luhur. Yang mengganti sistem penilaian berdasarkan minat dan bakat anak yang tidak fokus pada penilaian hanya teori saja, tetapi penilaian budi pekerti dan psikomotorik. Adapun kesimpulan dari apa yang bisa saya simpulkan dari
pembelajaran modul 1.1 ini adalah bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zamannya untuk keselamatan dan kebahagiaan tertinggi. Guru sebagai teladan yang berbudi pekerti luhur. Penerapan pendidikan dan pengajaran di kelas yang berhamba kepada murid yang mengadopsi budaya kearifan lokal pada pembelajaran di kelas seperti Dalihan Natolu, Ulus Batak, Martumba dan lain sebagainya. Keluarga adalah pusat pendidikan budi pekerti anak yang paling baik.